Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo murid-murid kelas 5 yang soleh dan soleha. How are you doing today? Hayo, ada yang tahu nggak artinya how are you doing today? How are you doing today itu sama dengan how are you, yang artinya adalah apa kabar. Nah, kalau how are you doing today ini lebih tepatnya artinya adalah apa kabarnya hari ini. Jadi, kalau kalian semua ditanya apa kabarnya hari ini, dalam bahasa Inggrisnya itu how are you atau how are you doing today. Jika kalian dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat walafiat, jawabnya adalah I'm very good atau I'm very well atau bisa juga I'm fine. So, how are you doing today? I hope everyone is in a good condition. Artinya adalah Miss harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di video kali ini Miss akan menjelaskan materi tentang chapter 5 atau bab 5 dengan judul Could You Crack the Egg? Oke, kita lanjut ya. Sekarang kalian silahkan buka buku cetaknya halaman 83. Nah, di situ ada gambar dan kosakata bahasa Inggris. Miss akan mencontohkan bagaimana sih caranya kita melafalkan kosakata bahasa Inggris di halaman 83 ini dengan benar. Dengarkan baik-baik ya. Yang pertama nih, gambar cook the rice. Cook the rice. Cook the rice. Cook the rice. Coba ikutin. Cook the rice. Sekali lagi ya. Cook the rice. Artinya apa cook the rice? Artinya adalah memasak nasi. Lalu yang kedua, chop the onion. Chop the onion. Chop the onions. Chop the onions. Chop the onions. Artinya chop the onions adalah memotong bawang merah. Jadi arti onions di sini atau tulisannya ONIONS artinya adalah bawang merah. Kalau bawang putih ada yang tahu nggak bahasa Inggrisnya apa? Bawang putih bahasa Inggrisnya adalah garlic. Coba ikutin garlic. Tulisannya kayak mana? Tulisannya G A R L I C. Garlic. Bawang putih bahasa Inggrisnya garlic. Terus gambar ketiga. Beat the eggs. 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 Coba diikutin. Beat the eggs. Sekali lagi. Beat the eggs. Artinya beat the eggs adalah mengocok telur. Tapi sebenarnya kata beat di sini adalah memukul. Jadi, tapi Jadi, kalau mau diartikan beat the eggs secara kata per kata, maka artinya adalah memukul telur. Tapi kalau memukul telur, rasanya aneh nggak sih? Ada nggak orang memukul telur? Jadi, di sini beat the eggs artinya adalah mengocok telur. Terus gambar keempat ya. Gambar keempat. Pour the tea. Pour the tea. Pour the tea. Pour the tea. Coba yang di rumah diikutin ya. Pour the tea. Pour the tea. Artinya apa pour the tea? Pour the tea artinya menuangkan teh. Gambar selanjutnya, stir the coffee. Stir the coffee. Stir the coffee. Stir the coffee. Coba diikutin. Stir the coffee. Sekali lagi, stir the coffee.
Oke, gambar yang ke-6. Boil the water. Boil the water. Boil the water. Boil the water. Coba diikutin setelah Miss. Boil the water. Boil the water. Sekali lagi. Boil the water. Oke, good job. Yang selanjutnya. Add the sugar. Oh ya, boil the water tadi artinya apa? Merebus air. Boil itu artinya merebus. Water itu artinya air. Selanjutnya, add the sugar. Add the sugar. Sugar, sugar. Ada i-nya ya, sugar. Add the sugar. Artinya apa add the sugar? Artinya adalah menambahkan gula. Lanjut, serve the soup. Serve the soup. Serve the soup. Serve the soup. Coba diikutin. Serve the soup. Serve the soup. Artinya apa serve the soup? Artinya menyajikan sup. Serve itu artinya menyajikan. Lanjut. Drain the noodle. Drain the noodle. Drain the noodle. Drain the noodle. Drain the noodle artinya adalah meniriskan mie. Coba sekalian di rumah baca. Drain the noodle. Sekali lagi. Drain the noodle. Good job. Drain the noodle artinya adalah meniriskan mie. Tapi sebenarnya drain di sini tuh artinya adalah mengeringkan. Tapi kalau mengeringkan mie kayaknya kurang tepat artinya. Jadi arti drain the noodle adalah meniriskan mie. Paham ya? Kita ke gambar yang terakhir. Crack the egg. 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 Coba diulangi. Crack the egg. Sekali lagi. Crack the egg. Crack the egg. Artinya apa? Crack the egg. Memecahkan telur. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini untuk kalian tugasnya yang pertama. Tugas pertama untuk buat ini adalah kalian buka buku cetak halaman 83. Yang tadi, yang baru saja kita latihan cara membacanya dan kita artikan bareng-bareng tadi. Dan gambarlah, lalu tulis kosakatanya beserta artinya. Tadi kita juga udah sama-sama mengartikan setiap kosakatanya kan. Jadi, kosakata bahasa Inggris dan artinya, lalu gambarnya ditulis di buku latihan ya. Paham? Kita lanjut ya. Sekarang kalian tugasnya buka buku paket halaman 86. Nah, di situ kan ada beberapa percakapan ya, percakapan singkat antara student 1 and student 2. Nah, Miss akan coba untuk membacakan mempraktekkan cara membaca percakapan ini dan kalian dengarkan baik-baik. Lalu nanti Miss akan minta kalian untuk mencoba membaca sesuai dengan contoh Miss tadi. Oke? Dengarkan ya. Student 1, could you pour the tea, please? Student 2, sure. Ulang lagi ya. Student 1, could you pour the tea, please? Student 2, sure. Kita artikan ya. Ada yang tahu nggak arti dari kata student? Student itu kalian, siswa atau para murid. Terus, could you pour the tea, please? Artinya adalah, bisakah kamu menuangkan teh? Terus kata murid kedua, sure. Sure. Coba diulangi, sure. Sure.
Apa arti sure? Tentu saja atau boleh. Jadi, percakapan ini artinya adalah kata murid pertama, "Bisakah kamu menuangkan teh?" Lalu kata murid kedua, "Tentu." Gitu. Kita lanjut ke percakapan yang kedua ya. Dengarkan baik-baik. Student 1, "Could you drain the noodle, please?" Student 2, "Certainly." Certainly. Oke, kita bahas ya artinya. Tadi student kita udah bahas artinya murid. Terus certainly di sini artinya itu sama dengan sure, artinya tentu atau pastinya gitu ya. Certainly itu lebih tepatnya pastinya, pastinya bisa dong gitu ya. Certainly gitu. Certainly. 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 Oke. Okay. Terus percakapan yang ketiga. Kata student one, "Can you cook the rice, please?" Can you cook the rice, please? Can you cook the rice, please? Kata student two, "Okay, okay." Gitu, tahu ya. Artinya, can you cook the rice, please? Bisakah kamu memasak nasi? Terus kata student two, "Okay, okay." Tahu kan arti okay? Okay, okay, gitu kan. Sekarang Miss akan coba baca percakapan 1, 2, dan 3. Lalu nanti kalian coba membacanya juga di rumah masing-masing ya. Dengarkan baik-baik. Percakapan pertama, Student 1, "Could you pour the tea, please?" Student 2, "Sure." Percakapan kedua, Student 1, "Could you drain the noodle, please?" Student 2, "Certainly." Percakapan yang ketiga, Student 1, "Can you cook the rice, please?" Student 2, "Okay." Kita lanjut lagi ke percakapan berikut. Kata Student 1, "Can you stir the coffee, please?" Kata Student 2, "All right." All right. All right. All right itu artinya sama dengan oke gitu. Can you stir the coffee, please? Ada yang tahu stir the coffee artinya apa? Tadi baru kita pelajari. Betul. Stir the coffee artinya mengaduk kopi. Jadi, can you stir the coffee, please? Artinya adalah, bisakah kamu mengaduk kopi? Lalu percakapan yang kedua, kata student one, "Can you serve the soup, please?" Kata student two, "Certainly." Certainly. Tadi kita udah bahas ya, certainly tadi artinya apa? Masih ingat nggak? Pasti bisa dong gitu ya. Certainly itu kira-kira bahasa Indonesia kayak gitu. Terus serve the soup. Ada yang tahu? Ada yang tahu artinya apa? Serve the soup. Tadi baru kita bahas. Serve the soup artinya menyajikan sup. Menyajikan sup. Jadi can you serve the soup, please? Artinya bisakah kamu menyajikan sup? Percakapan yang terakhir, kata student one. Can you add the sugar, please? Kata student two. Sure. Add the sugar. Add the sugar. Coba diikutin. Add the sugar. Ada yang tahu artinya add the sugar? Add the sugar artinya menambahkan gula. Jadi, can you add the sugar, please? Artinya, bisakah kamu menambahkan gula? Nah, seperti yang tadi, Miss kali ini akan membacakan percakapan 1, 2, dan 3 ini, lalu kalian dengarkan dengan seksama, lalu nanti di rumah masing-masing coba melatih coba latihan cara membaca percakapan-percakapan ini ya. Paham? Oke, mulai ya. Percakapan pertama. Student 1, can you stir the coffee, please? Student 2, all right. Percakapan kedua. Can you serve the soup, please? Student 2, certainly. Percakapan ketiga.
Student 1, can you add the sugar, please? Student 2, sure. Lanjut lagi ya. Nah, tambahan materi nih. Tadi di percakapan sebelumnya kita sempat ketemu sama dua kata ini. Can dan could. Tapi sebenarnya apa sih bedanya can dan could? Padahal artinya tadi Miss tulisnya sama aja kan? Bisakah? Tapi apa sih yang membuat can dan could itu berbeda? Nah, ini Miss akan jelaskan. Can, tulisannya C-A-N, bacanya can. 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 Coba diikutin di rumah, yang di rumah. Can. Ya. Can biasanya digunakan ketika kita meminta sesuatu secara tidak formal. Maksudnya apa, Miss? Maksudnya ketika kita meminta sesuatu kepada contohnya maksudnya adalah ketika kita meminta teman sebaya kita, teman sepertemuan kita, teman sekelas kita yang seumuran dengan kita, atau yang lebih muda seperti adik kita untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya nih, can you crack the egg, please? Nih, ini kita ngomongnya ketika kita mau minta teman kita untuk apa tadi crack the egg? Ada yang tahu artinya? Memecahkan telur. Jadi misalnya kita mau minta tolong sama teman kita yang seumuran untuk memecahkan telur karena kita lagi masak misalnya. Ngomongnya gimana? Can you crack the egg, please? Gitu ya. Terus misalnya kalian mau minta tolong sama adik kalian untuk meniriskan mie. Kayak mana ngomongnya? Hayo, udah bisa nggak? Can you drain the noodle, please? Gitu ya. Terus selanjutnya kita akan membahas yang cold. Nih, cold. Cold. Coba diikutin. Cold. 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 Nah, cold biasanya digunakan ketika kita meminta sesuatu secara formal. Maksudnya secara formal adalah kita meminta orang yang belum dekat dengan kita, seperti orang asing, orang yang baru kita temui, atau orang yang lebih tua, seperti kakak, atau ayah, atau ibu, atau paman, atau bibi, gitu, untuk melakukan sesuatu. Contohnya gimana nih? Misalnya kita mau minta tolong sama orang yang baru kita kenal, jadi masih asing, untuk ngambilin kita pena. Ada yang tahu gimana? Could you give me the pen, please? Could you give me the pen, please? Could you give me the pen, please? Gitu ya. Terus misalnya kita mau minta tolong sama kakak kita untuk masak nasi. Gimana ya ngomongnya? Could you cook the rice, please? 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 Gitu ya. Jadi intinya bedanya can dan could ini, kalau could itu lebih sopan dan dan biasanya digunakan untuk ketika kita meminta sesuatu kepada orang yang lebih tua atau orang yang masih asing gitu, orang yang baru kita temui. Kita kan harus sopan kepada dua orang itu ya, yang lebih tua dan orang asing. Tapi kalau can itu dia nggak terlalu sopan gitu. Jadi bisa digunakan ketika kalian lagi ngomong sama teman atau sama yang lebih muda. Nah, sekarang tugas yang kedua. Jadi setelah selesai tugas yang pertama, nanti dikerjakan tugas yang kedua ini. Tugas yang kedua adalah buka buku cetaknya halaman 93 dan 94. Yang bagian kedua itu, yang fill in the blank. Udah dibuka semua bukunya?
Nah, lihat tuh kan, lihat latihan bagian 2. Di situ kan ada dialog ya, 1 sampai 5. Ada dialog antara A dan antara B. Tapi yang B ini masih kosong. Dan tugas kalian adalah mengisi bagian B itu supaya percakapannya bisa lengkap. Paham ya? Paham semuanya? Kalau sudah paham semuanya, Miss akan akhiri video pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa videonya ditonton dan disimak sampai habis. Lalu tugasnya jangan lupa dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.